Semoga kita akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Alhamdulillah, Fakultas Hukum diberikan kesempatan hari ini untuk ikut dalam acara seminar. Terima kasih Dr. Awaludin untuk mengajak kami yang dengan tema yang sangat menarik sekali, yaitu tips sukses ya untuk mendapatkan hibah penelitian bagi dosen. Sebetulnya kalau kita berbicara tentang penelitian, tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa penelitian merupakan kewajiban dari setiap dosen dalam melakukan tridharma perguruan tinggi. Bahkan kalau dosen tidak melakukan penelitian itu sama dengan guru, karena hanya mengajar, mengajar dan mengajar. Nah, padahal tugas kita di samping mengajar, penelitian, tentu saja juga pengabdian. Ini sudah menjadi tidak mau menjadi kewajiban kita semuanya, karena juga sudah diamanahkan dalam sebuah undang-undang. Akan tetapi kendala khususnya adalah bagi kami di Unihas ini, kebanyakan dosen itu melakukan penelitian masih dengan dana internal maupun dana dari secara mandiri, ya, dari LPPM kami itu. Kami sangat susah sekali, Prof, untuk Prof Mela tentu saja untuk mendapatkan dana dari hibah ini, hibah dikti. Kalaupun ada, kami saya dulu hanya mendapatkan kajian wanita itu 2 kali, kemudian dosen muda juga ada kami di sini, tapi yang namanya hibah itu kami sangat sulit sekali, sehingga kadang kawan-kawan, terutama kami semua dosen itu sebenarnya sudah mempunyai keinginan, punya niat menggebu-gebu untuk melakukan penelitian. Tetapi kendalanya yaitu tadi tidak diterima. Nah itu, tapi semuanya niat tulus, niat baik sudah kami lakukan. Nah itulah akhirnya, aduh kami juga bingung kan. Ini tiba-tiba kok Dr. Awaludin menghubungkan dengan Prof Mela, ini adalah suatu mungkin keberuntungan, mungkin insya Allah ya bagi kami mungkin nantinya dengan pencerahan dari Prof Mela pada hari ini bisa membawa para dosen, terutama adalah dari Unihas ini, untuk bisa berkompetisi dalam penelitian hibah ini. Ya, jadi saya sangat mengharapkan seperti itu, karena saya yakin dan percaya kami semuanya sudah, sepertinya Prof, kami sudah sudah berpikir juga bahwa penelitian kami itu sudah ke selektif isu, baik secara internal, lokal, nasional maupun internasional. Tapi kadang ius constituendum juga sudah kami pikirkan. Tapi kadang-kadang itu yang diterima, oh malah seperti itu. Nah inilah kami sudah yang dicita-citakan secara filosofi juga sudah kami pikirkan, tapi ternyata oh itu seperti ini, ataukah mungkin karena terlalu banyak syarat ya, mungkin syaratnya terlalu ketat ya Prof ya, mungkin salah yang di cover atau salah yang di mana, sehingga mungkin yang sangat sepele itu tidak kami perhatikan, karena kami sudah berpikir secara materinya harus begini-begini, sehingga mungkin ya karena komprehensif, semuanya harus komprehensif, jadi mungkin tidak terpikirkan oleh kami. Nah jadi dengan pada hari ini yang sangat baik ini, kami mohon kepada Prof Mela untuk memberikan pencerahan kepada kami. Sebetulnya ini sudah saya tunggu-tunggu. Dulu Pak Rektor sudah pernah mengatakan, Prof Mela ke sini pada saat itu saya nggak di tempat, saya nggak di kampus, lagi di luar kota. Prof Mela datang itu karena gitu, sehingga kawan-kawan ya Prof yang ketemu saat itu. Terus kemudian kapan lagi diundang lah, kami terus kelupaan Prof karena mengerjakan saat itu akreditasi, sehingga kami terlupakan. Nah mungkin hari inilah diingatkan kembali, ayo penelitian, nah begitu ya, sehingga dipertemukanlah oleh Allah kita pada hari ini, yang saya sangat berbahagia sekali dan sangat berterima kasih sekali kepada Dr. Awaludin, Prof Mela yang berkenan pada hari ini untuk memberikan trik, untuk memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami, sehingga kami sangat mengharapkan, saya mengharapkan adalah salah satu yang bisa lolos begitu Prof.
ke dalam penelitian hibah dosen ini. Sehingga mungkin kami nanti kalau sudah ada yang kira-kira hari ini kita mengikuti semuanya, kemudian sudah kami implementasikan dalam sebuah proposal, kami bisa mungkin sharing-sharing dengan Prof. Mela, kami ganggu dikit-dikit ya Prof. Mohon maaf. Ya, jadi nanti mungkin kami sering mengganggu Prof. Mela untuk konsultasi, untuk sharing begitu, sehingga apa yang kita laksanakan hari ini itu ada hasilnya, tentu saja ada hasilnya. Dan kami yakin dan percaya mungkin bukannya 1-2 nanti ya, baik dari sekolah tinggi maupun dari Fakultas Hukum Unihas itu ada yang lolos lah begitu dalam melalui kegiatan pada siang hari ini. Nah, mungkin Kak, saya tidak panjang-panjang Prof, karena mungkin ini sebentar lagi juga dari sekolah tinggi yang akan menyampaikan kata pengantar, dan kemudian yang peserta mungkin sudah nunggu-nunggu, aduh apa ini triknya begitu, sebegituan juga saya. Jadi terima kasih sekali Prof ya berkenan waktunya untuk meluangkan waktu pada hari ini walaupun di bulan puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sehat selalu Prof. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dekan atas kata pengantarnya yang diberikan. Lalu untuk selanjutnya kita beralih ke pengantar kedua dari Ketua STIH Muhammadiyah Bina, yakni Pak Dr. Ridwan. Kepada Pak Dr. Ridwan, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya Ibu Moderator. Untuk di STIH sendiri, Bapak Dr. Ridwannya, saya sekretarinya, beliau lagi di jalan, mungkin 5 menit lagi baru nyampe. Mungkin nanti akan diwakilkan juga, sembari menunggu beliau, diwakilkan kepada Wakil Ketua 3. Sebentar Bu ya. Baik Bapak. Sambil nunggu Bapak Dr. Ridwan, barangkali Prof. Edi berkenan memberikan wejangan, Prof. Iya, Prof. Nggak usah, saya langsung profil saja. Saya mendengarkan profilan. Karena saya dapat hibah juga sudah tahun kedua ini. Saya mendengarkan profilan saja. Halo? Iya, Prof. Langsung profilan saja. Langsung profilan saja. Hibah tahun keduanya itu gimana ya, Prof? Iya. Saya mendengarkan saja karena saya mendapatkan penelitian sudah. Ya, itu mengikuti profilan aja pokoknya. Siap. Monggo Pak Dr. Aladin, silakan. Oke. Pak Dr. Ridwan belum sampai, nanti mungkin Pak Dr. Ridwan bisa menyusul sambutannya. Kita Prof. Mela soalnya mau ke bandara. Oke, baik Mas Sultan. Oke, mungkin sekarang kita langsung saja ke inti dari pembahasan dan diskusi mengenai hibah penelitian dikti bagi dosen yang akan disampaikan oleh Prof. Mela Ismailina yang merupakan guru besar Universitas Tarumanegara. Kepada Prof. Mela, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa pandemi COVID-19 ini.
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih ini pada Bapak Dr. Awaludin Marwan. Kalau saya lebih senang menyebutnya Mas Luluk karena lebih dekat rasanya kalau bilang Mas Luluk dibanding Pak Dr. Awaludin Marwan ya Mas. Dan tentu ini sebuah kegiatan yang sungguh luar biasa karena menyambungkan silaturahmi dengan pimpinan-pimpinan nampaknya ini ya, banyak pimpinan-pimpinan Fakultas Hukum di seluruh Indonesia, ada yang dari Bali, ada yang dari Prof. Edi Listiono dari Semarang, kemudian dari Bengkulu, kemudian dari Bima dan lain sebagainya, mungkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi saya sangat bersyukur, sangat bahagia walaupun lewat virtual ini, tapi kita masih bisa bersilaturahmi. Dan dalam kesempatan ini tentu saya tidak bermaksud menggurui, tetapi hanya ingin berbagi cerita saja, mungkin berbagi pengalaman. Di sini juga tadi Prof. Edi juga sudah beberapa kali memperoleh hibah dikti, mungkin nanti bisa juga berbagi cerita Prof. Berkaitan dengan perolehan hibah diktinya gitu ya, sharing kiat-kiatnya, trik-triknya bagaimana untuk memperoleh hibah dikti. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Mbak Moderator dan Ibu Dekan Fakultas Hukum Unihas, kita ini sudah kontrak kehidupan sebagai dosen. Jadi mau tidak mau kita harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah penelitian. Kita tidak bisa lagi cukup hanya sebagai dosen tawaf ya. Jadi dari satu kelas ke kelas lain mengajar atau dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain mengajar, ternyata tidak cukup karena secara normatif kita diwajibkan untuk melaksanakan dharma lainnya yaitu penelitian dan pengabdian. Nah, salah satu upaya yang bisa kita lakukan adalah selain melakukan penelitian secara internal juga melakukan penelitian secara eksternal, dan salah satunya pendanaan yang bisa kita peroleh adalah melalui hibah dikti. Sebelumnya saya izin mau share dulu PowerPoint-nya ya Mbak Ate. Sebentar. Baik, Prof. Siap. Sudah terlihat? Sudah, Prof. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, sama halnya dengan Prof. Edi dan lain sebagainya, saya juga berjuang untuk memperoleh hibah dikti sejak 2006 gitu ya. Pada saat itu posisi saya sedang melakukan penyusunan disertasi dan kok promotor pada saat itu Prof. Esmi menyarankan saya untuk mengikuti hibah bersaing gitu ya. Pada saat itu ketika posisi saya masih di Unisba belum diperkenalkan dosen-dosen terkait dengan hibah dikti. Jadi ketika Prof. Esmi menyarankan saya untuk mengikuti hibah bersaing, saya agak kebingungan apa itu hibah bersaing gitu ya. Tetapi karena ini yang meminta kok promotor, jadi mau tidak mau saya harus bisa memenuhi keinginan kok promotor itu gitu ya. Lalu saya mencoba mencari tahu dosen yang pernah memperoleh hibah bersaing di Bandung, dan alhamdulillah ketemu ketemu Pak Dr. Dayan di Unpad, dan saya mencoba bertanya, ingin mengetahui apa sih hibah bersaing, dan kemudian juga mempelajari pedoman hibah bersaing itu seperti apa, dan dengan niatan ingin mencoba menulis proposal dengan level nasional gitu ya, niatnya ingin belajar saja sih sebenarnya. Kemudian saya ikuti pedomannya dan tahun 2006 dikirimkan, alhamdulillah langsung mendapat pendanaan tahun 2007. Nah, dalam proses perkembangannya hingga tahun ini gitu ya, ada beberapa yang memang penelitian yang tidak didanai gitu atau tidak lolos gitu ya. Tapi bagi saya tidak lolos itu tidak berarti berhenti, tetapi terus berusaha dan mencari tahu, justru makin penasaran kenapa tidak lolos. Dari kepenasaran itulah akhirnya mencoba lagi, dan alhamdulillah hampir tiap tahun saya memperoleh hibah dikti gitu ya. Jadi
judul yang saya coba rumuskan dalam hibah dikti memang berkaitan dengan kompetensi yang ingin dibangun oleh si peneliti. Jadi tidak lepas dari apa yang ingin kita bangun dalam kompetensi diri kita sebagai dosen. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya ingin mencoba menyampaikan apa itu isi dari pedoman edisi ke-13 karena acuan dari ajuan proposal penelitian hibah dikti tahun ini masih tetap mengacu pada edisi ke-13 walaupun dari rapat-rapat yang dilakukan oleh para reviewer dengan DRPM ada sedikit perubahan berkaitan dengan capaian-capaian luarannya. Nanti kita tunggu saja revisinya apa karena belum launching secara resmi. Tapi paling tidak kita lihat kategori dan skema penelitian kita sudah mengenal ini bahwa di dalam penelitian hibah dikti ada 3 kategori, yaitu kategori penelitian kompetitif nasional terdiri dari 6 skim gitu ya. Kemudian ada kategori penelitian desentralisasi dengan 3 skim dan kategori penelitian penugasan dengan 4 skim. Yang merah ini adalah skim yang terbaru yang ada di pedoman edisi ke-13. Nah, ketiga kategori ini acuannya agak berbeda untuk kategori penelitian kompetitif nasional dan kategori penelitian desentralisasi. Kalau Bapak Ibu sekalian mengajukan penelitian kompetitif nasional, maka acuannya adalah pada rencana induk riset nasional. Bukan pada rensa penelitian perguruan tingginya sebagaimana kategori penelitian desentralisasi. Jadi trik yang pertama jangan salah acuan ya ketika mengajukan penelitian dengan skim yang ada di kompetitif nasional maupun di desentralisasi. Jadi untuk desentralisasi bagi Bapak Ibu yang perguruan tingginya sudah dalam kualifikasi madya, utama atau mandiri, maka untuk kategori penelitian desentralisasi ini dapat diajukan tetapi dengan mengacu pada rensa perguruan tingginya masing-masing gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu sekalian yang ingin berkompetensi pada ranah kategori penelitian kompetitif nasional, maka acuannya pada rencana induk riset nasional. Nanti akan saya jelaskan satu persatu isi skim itu secara singkat karena sangat banyak gitu. Jadi nanti bisa disimak apa sih karakteristik dari masing-masing skim ini. Nah, kemudian ada kategori penelitian penugasan. Tentu ini namanya kategori penelitian penugasan. Kita tidak bisa mengajukan sendiri, tetapi tunggu penugasan dari DRPM, gitu ya. Ada 4 skim yang disajikan oleh DRPM berkaitan dengan kategori penelitian penugasan ini. Kemudian ini peta skema penelitiannya, kalau kita lihat bahwa baik skema yang ada di kompetitif nasional maupun desentralisasi maupun penugasan itu dikelompokkan pada 3 kategori penelitian, yaitu penelitian dasar dengan TKT 1 hingga 3. TKT itu adalah tingkat kesiapan teknologi atau kalau sosio-humaniora itu tingkat kesiapan penelitiannya gitu ya. Kemudian juga ada penelitian terapan dengan TKT 4 sampai 6 dan ada penelitian pengembangan TKT 7 hingga 9. Apa yang membedakan antara penelitian dasar, penelitian terapan dan penelitian pengembangan? Kalau penelitian dasar itu penelitiannya berkisar pada pergulatan teoritis sebenarnya atau pergulatan keilmuan. Dia tidak meminta produk apapun gitu ya. Jadi kalau misalnya ada pengusul yang mengusulkan penelitian terapan kemudian masuk ke penelitian dasar, maka secara otomatis akan di-drop gitu ya oleh DRPM. Nah, sedangkan penelitian terapan adalah ini penelitian yang meminta produk gitu. Jadi harus dihasilkan produk dari ajuan penelitian terapan ini. Nah, kalau bertanya produknya apa ya kalau sosio-humaniora atau kita nih di Fakultas Hukum, karena kalau yang eksak gampang ya produknya bisa terlihat. Misalnya kalau penelitiannya soal kemasan aqua, maka hasil penelitian terapan ini adalah misalnya desain dari
akuanya gitu ya. Nah, sedangkan hukum apa gitu ya. Nah, biasanya kalau penelitian terapan untuk pengusul dosen-dosen hukum biasanya terlihat dalam judulnya, misalnya ada kata model, konsep gitu ya, kebijakan atau naskah akademik atau rekomendasi. Nah, itu bentuk-bentuk produk yang bisa dihasilkan oleh kita sebagai dosen Fakultas Hukum untuk mengajukan penelitian terapan ini. Nah, kalau penelitian pengembangan ini adalah penelitian hilirisasi. Dia harus bernilai ekonomis gitu ya. Oleh karena itu dalam penelitian pengembangan harus ada mitra industri. Mitra industri inilah yang harus bisa memasarkan atau menjual produk-produk hasil dari penelitian kita. Nah, untuk Fakultas Hukum memang agak sulit gitu ya. Apa yang harus dibuat untuk penelitian pengembangan yang dalam bentuk hilirisasi, karena aspek ekonomi dari hukum, masa dagang hukum kan nggak mungkin gitu ya. Jadi agak sulit memang untuk penelitian pengembangan. Jadi biasanya saya secara pribadi bermainnya dalam penelitian dasar dan penelitian terapan, karena sampai saat ini saya masih mikir-mikir apa ya untuk yang hilirisasi gitu. Agak sulit. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian punya ide untuk penelitian pengembangan yang di mana hasil penelitiannya menghasilkan produk yang bernilai ekonomis dan bisa dijual oleh mitra investor, mungkin bisa mengajukan penelitian pengembangan ini. Nah, untuk penelitian pengembangan ini TKT-nya adalah 7 sampai 9. Jadi bentuknya sudah nyata, konkret ya. Jadi kalau yang eksakta tadi misalnya desain aqua, ya bentuk botol aqua dan sebagainya itu sudah jadi dan tinggal dipasarkan gitu, seperti itu. Nah, masing-masing luaran tentu berbeda antara penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nanti kita akan lihat satu persatu dalam skim-skim yang ada di IBAH dalam pedoman edisi ke-13 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada 10 fokus riset, mungkin yang berkaitan dengan Fakultas Hukum adalah poin ke-10, yaitu sosial humaniora, seni budaya dan pendidikan. Di pedoman edisi ke-13 sudah jelas bidang fokusnya apa, temanya apa, topiknya apa, tinggal kita pilih sesuai dengan keinginan kita dalam meneliti. Tetapi untuk pengajuan dari tahun kemarin 2020 dan juga tahun ini 2021, nampaknya yang plusnya ini masih isu COVID-19. Sebelum ada COVID, plusnya ini isunya gender gitu ya, tidak berkaitan dengan isu yang kekiniannya. Nah, untuk sekarang isunya adalah COVID-19. Jadi triknya yang harus kita lakukan adalah kita harus memenuhi, sebisa mungkin memenuhi apa yang diinginkan oleh penyandang dana gitu ya. Jadi kalau kita mau minta dananya kan harus sesuai dengan keinginan yang pemberi dana gitu ya. Nah, yang terakhir kemarin pengajuan tahun 2020 saya lakukan ajuan penelitiannya itu berkaitan dengan COVID karena ingin memenuhi apa yang ditentukan oleh penyandang dana. Walaupun ini tidak menjadi keharusan, tapi prioritas sebenarnya gitu ya, prioritas bagi dosen-dosen yang mengusulkan penelitian yang berkaitan dengan COVID itu lebih diutamakan dalam penilaiannya gitu ya, berdasarkan hasil kesepakatan para reviewer, karena kami kalau mau mereview ada persamaan persepsi dulu gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau mengajukan tahun ini untuk pendanaan 2022 maka sebisa mungkin gitu ya kaitkan dengan persoalan COVID-nya gitu ya. Walaupun tidak menjadi keharusan, tetapi ya kita cobalah penuhi apa yang diinginkan oleh penyandang dana gitu ya. Nah, saya ingin mengingatkan kembali catatan penting yang ada di edisi ke-13, di mana pengusul adalah ketua peneliti. Kita lihat kriterianya dari masing-masing skim berkaitan dengan ketua peneliti, dan tentu yang mengusulkan itu harus dosen kalau ketua peneliti, baik dosen yang sudah memiliki NIDN maupun dosen yang NIDK. Jadi masih boleh mengajukan hibah. Kemudian anggotanya boleh dosen, boleh bukan dosen. Nah, biasanya yang bukan dosen ini berkaitan dengan penelitian yang pengembangan.
karena mitra industri itu bisa menjadi anggota penelitian kita biasanya, gitu ya. Nah, kemudian kita mengusulkannya tentu lewat Simlitapmas dengan persetujuan LPPM. Ketua LPPM ini sangat berperan sekali dalam memvalidasi proposal yang akan diajukan ke Dikti. Ketua LPPM inilah yang bertanggung jawab atas ajuan proposal dari dosen-dosennya. Apabila terjadi plagiasi atau pengulangan, maka Ketua LPPM-nya harus bertanggung jawab dan perguruan tingginya juga dosen yang bersangkutan, gitu ya. Jadi memang tugasnya makin ke sini Ketua LPPM makin berat memang, gitu ya. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya, kalau bertanya kita bisa berapa nih dalam 1 tahun anggaran mengusulkan hibah dikti. Nah, setiap dosen itu dapat mengusulkan 2 usulan penelitian. Jadi kita dalam 1 tahun anggaran bisa mengusulkan 2 usulan penelitian, yaitu 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Jangan sampai mengusulkan dua-duanya sebagai ketua, biasanya nanti ditolak, gitu ya, karena ketentuannya boleh mengusulkan 2, tetapi 1 sebagai ketua dan 1 sebagai anggota, atau dua-duanya sebagai anggota. Nah, bagi dosen yang memiliki H-indeks 3 untuk bidang sosiohumaniora, kita bisa menambah usulan penelitian hingga tidak lebih dari 4 usulan. Jadi 2 tambah 4, 6, gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita memiliki 1 paten granted dan atau 5 paten terdaftar untuk bidang sosiohumaniora, kembali kita dapat mengajukan tambahan proposal tidak lebih dari 4. Berarti sudah 10 tuh. Nah, kemudian kalau yang Bapak Ibu sekalian banyak dapat proyek nih, penyusunan naskah akademik, maka kita dapat mengusulkan lagi tidak lebih dari 4 usulan. Jadi 14 proposal kita diberikan peluang oleh Dikti DRPM untuk mengajukan proposal hibah Dikti, gitu ya. Tentu kalau yang sudah mendapatkan pekerjaan atau proyek untuk menyusun naskah akademik, maka bukti-buktinya harus disertakan, kemudian harus ada surat dan sebagainya, gitu ya, bahwa kita sudah melakukan penyusunan naskah akademik atau dalam proses penyusunan naskah akademik. Nah, kemudian juga khusus untuk skema penelitian pascasarjana di luar yang tadi, misalnya kita membimbing S2 atau S3, maka kita dapat mengajukan juga usulan penelitian paling banyak 5 usulan, baik sebagai ketua maupun anggota, gitu ya. Jadi peluangnya besar sekali kita untuk mengusulkan hibah dikti ini dengan panduan edisi ke-13 ini. Nah, kemudian tetapi hati-hati Bapak Ibu sekalian, jangan sampai mengirimkan proposal yang telah didanai kemudian iseng-iseng dikirimkan kembali, atau adanya plagiasi dengan proposal penelitian orang lain. Kalau sekarang mudah dilacak. Kalau dulu memang ada kemungkinan penggandaan proposal itu besar, gitu ya, karena masih manual. Jadi kita dulu reviewer itu dikumpulkan di hotel, kemudian memeriksa setumpuk proposal-proposal dalam bentuk hard copy. Tetapi sekarang tidak bisa lagi. Jangan sampai coba-coba seperti itu, karena semuanya sekarang online, semua bisa dicek dalam Simlitapmas, gitu ya. Nah, kalau ketahuan seperti itu, maka kita dapat kena sanksi selama 2 tahun berturut-turut kita tidak akan didanai penelitian atau tidak boleh mengajukan penelitian hibah dikti, dan kalau sudah kadung terdanai, maka dananya harus dikembalikan kepada kas negara. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti lolos dan didanai, jadi berdoanya jangan lolos saja ya, tapi lolos didanai, karena banyak yang lolos tapi tidak terdanai mengingat keterbatasan dana yang ada di Dikti. Nah, kalau lolos maka jangan lupa catatan harian harus dibuat. Ini berisi catatan tentang pelaksanaan penelitiannya, juga logbooknya. Ini catatan detail tentang substansi penelitian yang meliputi bahan data, metode analisis dan lain sebagainya.
Nah, bagaimana dengan luaran? Karena kita dalam setiap proposal harus menyampaikan luarannya. Nah, luaran ini adalah janji. Jadi Bapak Ibu sekalian harus memenuhi janji kita sesuai dengan yang diajukan dalam proposal. Nah, jika janji itu tidak terpenuhi, maka kita dapat terkena sanksi dari DRPM gitu. Jadi hati-hati ketika menulis luaran, maka kita harus melihat kemampuan kita sejauh mana kita bisa memenuhi luaran tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan pertanggungjawaban dana penelitian, ini mengacu pada SPK tahun anggaran yang berlaku. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti bisa download PMK 127 dan PMK 78, tapi tolong lihat katanya PMK 78 sudah diganti dengan PMK yang baru gitu ya. Nanti dilihat lagi apakah betul ada yang baru PMK untuk satuan luarannya gitu ya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan hibah dan didanai, kemudian akan publikasi di dalam jurnal nasional maupun jurnal internasional, jangan lupa cantumkan penyebutan sumber pendanaan bahwa artikel ini berkaitan dengan penelitian yang sudah didanai oleh Dikti misalnya gitu. Jadi harus ada statement itu di artikel kita yang akan dipublikasikan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, karena sekarang sudah ada program Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah memperoleh hibah Dikti dapat memanfaatkan penelitian kita untuk menerapkan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ini. Jadi kita bisa melibatkan mahasiswa-mahasiswa kita, tentu bukan sebagai anggota, karena kalau anggota harus dosen atau mitra biasanya. Tetapi untuk mahasiswa maka bisa dilibatkan dalam kegiatan pengumpulan data misalnya atau dalam analisis data gitu ya. Nah, mahasiswa ini tentu dia melaksanakan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka dalam kualifikasi penelitian bersama dosen gitu ya. Jadi kita bisa memanfaatkan program ini, bisa melaksanakan program ini jika kita memperoleh hibah Dikti. Nah, kemudian ada catatan penting yang terakhir yang di bawah ini yang kadangkala ketika saya sosialisasi gitu ya agak membuat perguruan tinggi ciut gitu ya, karena perguruan tinggi harus ini wajib redaksinya, wajib menyediakan dana pendampingan penelitian sebesar 10% dari dana penelitian yang diberikan oleh DRPM. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mendapatkan pendanaan ilmu uang gitu ya. 200 juta itu ya. Nah, maka perguruan tingginya paling tidak harus menyediakan 200 juta misalnya. Jadi perguruan tingginya harus menyediakan 20 juta dana pendampingan untuk. Nah, kalau Untar kebetulan sebelum ada ketentuan ini memang sudah diberikan dana pendampingan ini gitu ya. Nah, jadi tidak terlalu kaget ketika ada ketentuan seperti ini. Jadi mungkin yang belum memprogramkan anggarannya mungkin bisa diprogramkan berkaitan dengan ketentuan ini gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu catatan penting yang harus kita perhatikan. Sekarang kita coba refresh lagi karakteristik dari skim penelitian hibah Dikti. Saya mulai dari skim penelitian dasar yang ada di Kompetitif Nasional. Ini sebenarnya penelitian dasar ini hampir sama karakteristiknya dengan penelitian dasar unggulan perguruan tinggi yang ada di kelompok penelitian desentralisasi gitu ya. Slide ini memberikan gambaran yang cukup banyak, memberikan informasi yang cukup banyak. Misalnya begini, penelitian dasar ini pengusulnya siapa? Nah, ini semua perguruan tinggi yang ada dalam kualifikasi binaan, madya, utama, mandiri bisa mengajukan penelitian dasar ini. Jadi Bapak Ibu sekalian yang perguruan tingginya walaupun masih dalam kualifikasi PT binaan bisa mengusulkan penelitian dasar ini. Penelitian ini termasuk penelitian yang multi tahun, jadi harus dilihat jangka waktunya karena ini menentukan. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau misalnya memilih penelitian dasar jangka waktunya adalah multi tahun 2-3 tahun, kemudian Bapak Ibu sekalian mengusulkannya hanya 1 tahun, maka itu bisa di drop.
gitu ya. Jadi jangka waktu ini sangat penting dilihat apakah multi tahun atau monotahun, karena ada beberapa skim penelitian hibadikti yang memang monotahun gitu ya. Jadi kalau multi tahun pilihlah jangka waktu 2 atau 3 tahun. Nah, kalau saya sekarang senangnya langsung 3 tahun karena berbeda polanya dengan yang dulu gitu. Kalau dulu kalau kita mengajukan 3 tahun itu kita harus berjuang gitu ya setiap tahunnya. Jadi tahun pertama kita berjuang meyakinkan reviewer bahwa penelitian kita penting untuk dilakukan penelitian dan didanai. Kemudian setelah laporan tahun pertama kemudian kita berjuang lagi untuk tahun kedua. Nah, sekarang tidak. Jadi sekali kontrak itu kita langsung 3 tahun. Jadi terus berkesinambungan. Jadi bagi saya lebih aman mengajukan yang jangka waktu yang panjangnya 3 tahun karena paling tidak selama 3 tahun ini kita sudah aman memiliki hibah gitu atau memiliki penelitian. Dan ini bisa berkontribusi yang luar biasa bagi program studi dan institusinya dalam hal akreditasi misalnya gitu ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu salah nggak mau 3 tahun terlalu lama, bosan dan lain sebagainya, saya mau 2 tahun saja, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Asal jangan mengajukan 1 tahun. Nah, persyaratan ketua dalam penelitian dasar ini, ketuanya harus S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menjadi pimpinan di fakultas, coba dipetakan dosen-dosen mana yang memiliki kualifikasi yang memenuhi persyaratan ketua pengusul. Dipetakan gitu ya, nanti bisa ditugaskan untuk membuat proposal hibadikti sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan skim-skimnya yang mereka minati gitu ya. Nah, kemudian persyaratan ketua pengusul adalah untuk penelitian dasar ini memiliki minimal 2 artikel, tentu di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2 sebagai penulis pertama atau corresponding author, atau 3 buku hasil penelitian, bukan buku ajar. 3 buku hasil penelitian ber-ISBN, di mana buku itu dipublikasikan oleh penerbit ya anggota IKAPI. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian dosen-dosen kita belum memenuhi persyaratan ini atau persyaratan skim-skim yang lainnya, coba dirancang tahun ini gitu ya untuk memiliki atau untuk memenuhi persyaratan kualifikasi ini gitu ya. Jadi bisa saja kan seperti ini. Ini kan tidak mesti harus penulis pertama, corresponding juga boleh gitu ya. Jadi bisa saja kita mewajibkan mahasiswa yang S1, S2, dan S3 ketika publikasi artikel dari tugas akhirnya mencantumkan nama kita sebagai pembimbingnya, sebagai autor kedua, atau autor kedua ya, kalau autor 3 enggak, autor kedua gitu. Nah, itu bisa menjadi bekal nanti berikutnya kita bisa memenuhi persyaratan menjadi ketua pengusul. Nah, atau misalnya begini, kita tidak bisa nih nembus nih ke jurnal internasional bereputasi atau ke jurnal nasional terakreditasi. Nah, maka bisa saja kita memenuhi dari 3 buku ini. Nah, jadi hasil penelitian-penelitian kita yang dari penelitian internal itu dibukukan gitu. Karena persyaratannya harus dari hasil penelitian, bukan buku ajar atau buku teks referensi lainnya, tapi buku hasil penelitian. Nah, jadi bisa saja para ketua LPPM mewajibkan misalnya dalam penelitian internal bahwa hasil penelitiannya luarannya salah satunya adalah buku. Ini sebagai trik untuk memenuhi ketentuan dari ketua pengusul ini, gitu ya. Nah, untuk penelitian dasar ini anggotanya adalah 1-2 orang. Kemudian dalam penentuan pendanaannya nanti lihat SBK-nya adalah penelitian dasar, jangan menggunakan SBK penelitian terapan atau pengembangan ya, karena berbeda. Nanti kita lihat jumlah dananya berapa. Nah, kemudian luaran wajib dan luaran tambahan. Ini luaran wajib banyak sekali gitu ya.
kalau saya tidak berani mengambil empat-empatnya gitu ya. Karena apa? Karena penelitiannya walaupun 1 tahun, tetapi pada hakikatnya tidak 1 tahun penelitian itu dilakukan, paling 9 bulan atau 10 bulan gitu ya, atau paling cepat itu 11 bulan tuh sudah ada hasil dari penelitian dan luaran yang harus dihasilkan sesuai dengan janji gitu ya. Jadi kalau misalnya empat-empatnya, kalau saya tidak punya kemampuan untuk semuanya dilakukan, jadi saya senangnya memilih hanya 1 atau 2 luaran wajib, tapi biasanya saya memilih 1 ya, yaitu artikel jurnal internasional bereputasi gitu ya. Nah, luaran tambahannya biasanya saya mencantumkan proceeding gitu ya, karena bisa 1 kali jalan kalau luarannya seperti itu. Jadi saya biasanya memilih seminar internasional, call paper gitu ya. Dari call paper itu kita bisa memenuhi luaran tambahan berbentuk proceeding, juga sertifikat seminar. Nah, kemudian biasanya panitia seminarnya membantu kita untuk publikasi ke jurnal internasional. Jadi tercapai juga internasionalnya. Jadi 1 jalan itu 2 luaran itu tercapai. Nah, saya biasanya triknya seperti itu. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian, saya ingin memilih 1 buku hasil penelitian ber-ISBN boleh, atau 3 artikel di proceeding boleh gitu ya. Jadi ukur kemampuan kita, pilih luaran wajib yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, untuk luaran tambahannya apa saja, silahkan lihat nanti di tabel 2.10 buku pedoman edisi ke-13. Nah, karena ini ada dalam penelitian dasar, maka TKT-nya dari 1 hingga 3 gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penelitian terapan. Nah, penelitian terapan ini juga bisa diajukan oleh semua perguruan tinggi dalam koalisi seperti binaan hingga mandiri. Ini multi tahun, SBK-nya adalah SBK terapan. Nah, agak berbeda dalam persyaratan ketua pengusulnya gitu ya. Nah, kalau berbedanya itu dalam karyanya ya. Kalau ketentuan jabatan fungsionalnya sama lah atau pendidikannya gitu ya, S3 minimal asisten ahli atau S2 lektor minimal lektor. Nah, kemudian artikelnya 2 artikel sebagai penulis pertama atau corresponding author, 3 buku gitu ya. Nah, kalau misalnya artikel tidak punya, kemudian buku juga tidak punya, tapi punya 1 KI gitu ya, yang status terdaftar dengan dibuktikan sertifikatnya, maka sudah bisa mengajukan penelitian terapan ini. Nah, tentu karena ini penelitian terapan, kemudian penelitian ini meminta adanya sebuah produk. Nah, tentu produk yang kita hasilkan ini harus bisa berguna bagi mitra kita gitu ya, walaupun belum bernilai ekonomis seperti penelitian pengembangan. Nah, kata kuncinya dalam penelitian terapan ini adalah harus ada mitra calon pengguna, bukan mitra investor, mitra calon pengguna. Nah, tentu harus dibuktikan dengan adanya surat pernyataan yang di dalamnya ada redaksi bahwa mitra calon pengguna ini memberikan dukungan pendanaan paling nggak biasanya 10% gitu ya in case-nya. Jadi harus dijelaskan dalam surat pernyataannya. Walaupun Dikti tidak menentukan formatnya seperti apa, tetapi biasanya di dalamnya kita melihat reviewer itu ada nggak nih dukungan pendanaan dari calon penggunanya gitu ya. Atau in kind juga biasanya masih boleh biasanya kalau untuk yang terapan ini gitu ya. Nah, ini bagian dari penilaian gitu ya. Jadi kalau penelitian terapan biasanya kita ketika mereview secara administrasi maupun substansi, biasanya kita ke belakang dulu, lihat nggak nih ada nggak surat pernyataan. Jadi ini wajib ada untuk penelitian terapan. Nah, kemudian luarannya Bapak Ibu sekalian memilih ini TKT-nya 4-6 karena ini adalah penelitian terapan. Penelitian pengembangan ini sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ini adalah penelitian hierarkisasi, harus bernilai ekonomis, ada produk dan sebagainya. Persyaratannya juga tinggi dibandingkan lain.
penelitian ini adalah multi tahun, tidak angka ya, tidak 2 sampai 3 tahun, tapi hanya 3 tahun gitu ya. Persyaratan ketua pengusulnya cukup lumayan gitu ya, S3 minimal asisten ahli atau 2 minimal lektor atau S2 minimal lektor. Publikasinya cukup banyak, 5 artikel sebagai penulis pertama atau corresponding author gitu ya. Kemudian harus ketua pengusul harus memiliki paten, baik paten sederhana atau yang sudah berhenti atau yang lainnya. Nah, sama halnya dengan penelitian terapan, penelitian pengembangan ini juga harus ada mitra investor. Ini wajib, harus ada surat pernyataan juga, dan harus ada statement bahwa mitra investor ini mau memberikan pendanaan in cash sebesar 10% dari dana yang diajukan. Cukup berat memang gitu ya untuk penelitian pengembangan ini untuk mencari investornya, terutama bagi kita yang di Fakultas Hukum gitu ya. Tapi saya tidak kemungkinan Bapak Ibu sekalian jika punya juga lebih baik kalau sudah ada mitranya ya bolehlah melakukan. Nah, anggotanya 2 sampai 3 orang, silakan luaran wajibnya dipilih, juga luaran tambahannya. SBK-nya jangan salah, pilih SBK penelitian pengembangan dan TKT-nya 7, 8, 9. Jadi sudah paling hilir gitu ya, karena ini ada. Nah, ini penelitian dosen pemula PDP tentu bagi bagus Pak. Dalam kualifikasi Madya Utama Mandiri tidak boleh mengajukan PDP ini hanya untuk perguruan yang dalam kualifikasi PT Binaan. Ayo yang masih PT Binaan, dosen-dosennya digerakkan karena ini peluangnya besar, karena ketua pengusulnya hanya disyaratkan S2 dengan Jafung maksimal asisten ahli maksimal. Jadi dosen yang belum memiliki asisten ahli tetapi masih tenaga pendidikan boleh mengajukan penelitian dosen pemula ini bagi perguruan tinggi yang ada dalam kualifikasi binaan gitu ya. Anggotanya 1-2 orang, tetapi bagi dosen yang pernah memperoleh hibah PDP ini tidak boleh mengusulkan lebih dari 2 kali. Jadi kalau sudah mendapatkan 2 kali pendanaan, nah tidak boleh lagi mengajukan penelitian dosen pemula. Dia harus naik tingkat grade-nya gitu ya. Karena penelitian dosen pemula ini dimaksudkan untuk ajang pembelajaran dosen baru atau dosen yang muda untuk meneliti dalam level nasional. Nah, tolong perhatikan karakteristik dari penelitian dosen pemula ini, TKT-nya 1-3, maka penelitian ini adalah penelitian dasar. Jangan sampai membuat penelitian yang terapan atau pengembangan. Karena TKT-nya hanya 1-3. Dan jangka waktunya hanya monotahun, 1 tahun saja yang boleh diusulkan. Kemudian SPK-nya kepada lihat SPK penelitian pembinaan atau kapasitas. Nah, publikasinya luaran wajibnya juga tidak terlalu berat karena yang dituntut hanya 1 publikasi di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 hingga 6 atau 1 artikel di jurnal internasional, tidak ada ketentuan harus bereputasi, dan 1 artikel proceeding di seminar internasional. Nah, saya kira ini peluang yang besar untuk yang perguruan tinggi yang masih dalam kualifikasi binaan. Bisa digerakkan dosen-dosennya Bapak Ibu sekalian untuk dosen pemula ini. Nah, ini PKPT. Nah, ini peluang bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa bekerja sama penelitiannya dengan perguruan tinggi yang kelasnya di atas kita. Misalnya kita ada di kualifikasi binaan perguruan tingginya, nah bisa bekerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di kualifikasi madya. Jadi ada 2 tim pengusul dalam hal ini, yaitu tim peneliti pengusul gitu ya. Syaratnya bisa Bapak Ibu sekalian lihat, dan ada tim peneliti mitranya. Tentu mitranya itu yang lebih tinggi ya kualifikasinya. Jadi baik dosen-dosen yang ada di tim peneliti pengusul atau TPP maupun dosen yang ada di TPM ini duduk bareng membuat proposal
Jangan sampai yang membuat proposal hanya TPP saja gitu ya, sedangkan TPM tidak terlibat. Itu harus terlibat gitu ya. Dua-duanya harus terlibat dalam pembuatan usulan penelitian secara bersama-sama. Jangka waktunya multi tahun, 2 tahun. Nah, ini karakteristiknya adalah penelitian dasar karena TKT-nya 1 hingga 3. Silakan luarannya dipilih sesuai dengan kemampuan. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang mempunyai mahasiswa bimbingan tesis, maka bisa mengusulkan penelitian tesis magister ini. Jadi bukan mahasiswanya yang mengusulkan, tapi dosen pembimbingnya yang mengusulkan. Tujuan dari penelitian ini adalah mempercepat proses penyelesaian studi mahasiswa kita, gitu ya. Jadi kalau penelitiannya didanai, maka uangnya itu harus dibagikan kepada mahasiswanya. Jadi jangan kita pegang terus gitu, mahasiswa terus penelitian tapi tidak diberikan dananya gitu. Jadi harus diberikan dananya pada mahasiswanya gitu ya. Karena ini tujuannya mempercepat penyelesaian studi mahasiswanya atau menyelesaikan penelitian tesisnya. Nah, tentu ketika luaran wajibnya harus dibuat yaitu artikel, maka nama penulis pertamanya tetap mahasiswanya, kemudian autor keduanya baru pembimbingnya atau ya pembimbingnya kalau tesis ya. Nah, luaran tambahnya silakan pilih. Nah, karakteristik dari penelitian tesis ini TKT-nya 1 hingga 6 artinya apa? Artinya berarti proposal penelitian tesis ini dapat dibuat dalam ranah penelitian dasar maupun penelitian terapan, gitu ya. Nah, kemudian disertasi doktor sama halnya dengan tesis. Jadi bagi Bapak Ibu sekolah yang masih studi gitu ya, kemudian ingin mengajukan penelitian hibah disertasi doktor, maka minta bantuan pada promotornya untuk mengajukan hibah penelitian disertasi doktornya gitu ya. Tetapi harus diingat bahwa ketua pengusulnya, promotornya harus memenuhi persyaratan yang ada di edisi ke-13 ini gitu ya. Nah, ini jangka waktunya 1 sampai 2 tahun. Jadi untuk disertasi doktor ini multi tahun. Kalau dulu hanya 1 tahun, sekarang dibuka ruang sampai 2 tahun gitu ya. Tetapi pendanaannya sudah ditetapkan 60 juta. Kalau nggak salah yang tesis juga 60 juta sama. Ya lumayan lah ya untuk membantu penelitian mahasiswa kita. Kalau doktor berarti kalau 2 tahun berarti 120 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian menjadi promotor atau kopromotor atau pembimbing, perhatikan mahasiswanya yang aman. Proposal yang diajukan itu bagi mahasiswa yang sudah ujian proposal. Tetapi jangan mahasiswa yang sudah masuk ke sidang tertutup. Takutnya nanti di tengah-tengah harus mengembalikan karena mahasiswanya sudah keburu selesai gitu ya, seperti itu. Nah, karakteristik dari penelitian disertasi doktor ini penelitian dasar dan penelitian terapan karena TKT-nya TKT 1 hingga TKT 6. Nah, ini skim yang paling panjang judulnya, tapi intinya begini. Jika Bapak Ibu sekalian sudah memperoleh beasiswa untuk pendidikan studinya, kemudian belum ada beasiswa pendanaan misalnya ya, atau belum ada dana pendanaan untuk penelitiannya, maka bisa mengusulkan hibah ini. Dan ini karakteristiknya ada dalam penelitian dasar dan terapan karena TKT-nya 1 hingga 6. Ini penelitian pasca doktor, Bapak Ibu sekalian yang baru menjadi doktor dan belum lewat 3 tahun bisa mengajukan hibah pasca doktor ini, gitu ya. Nah, sekarang boleh yang mengajukan adalah promotornya, gitu ya. Jadi dosen seniornya yang bisa mengajukan penelitian pasca doktor ini. Karakteristiknya adalah penelitian dasar dan terapan karena TKT-nya 1 sampai 6. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang kompetitif nasional, yang desentralisasi sebenarnya hampir sama gitu ya. Ada penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, kemudian ada penelitian terapan unggulan perguruan tinggi gitu, ada pengembangan unggulan perguruan tinggi. Tetapi
catatan pentingnya adalah penelitian desentralisasi ini harus mengacu pada renstra penelitian perguruan tingginya masing-masing, ya. Jadi lihat kaitkan dengan renstranya. Jangan sampai kita membuat proposal dalam penelitian desentralisasi tidak terkait dengan renstranya. Karena itu penting reviewer melihat itu sebenarnya dalam penelitian desentralisasi terkait nggak nih dengan renstra perguruan tingginya, ya. Selanjutnya adalah kategori penelitian penugasan. Nah, namanya juga penugasan. Kita tunggu saja apakah Dikti menugaskan perguruan tinggi kita atau tidak. Kalau tidak, ya berarti kita tidak. Nah, selanjutnya kita coba bahas kembali bagaimana sih kita harus mengusulkan atau harus membuat proposal hibah dikti. Triknya seperti apa? Nah, untuk pengusulan penelitian kita harus mengisi identitas-identitas, baik identitas ketua pengusul, anggotanya, kemudian identitas usulannya, dan lembaga pengusul juga harus mengisi, ketua LPPM harus mengisi data-data di Simlitapmas. Nah, penekanannya dalam identitas ini untuk ketua pengusul, tolong ketika kita mengisi biodata gitu ya atau CV itu data publikasi, buku, publikasi itu bisa jurnal, baik masih pada nikan atau proceeding atau buku, itu URL-nya harus benar. Maksudnya ketika reviewer mengklik URL itu harus langsung terhubung dengan artikelnya. Jangan sampai ketika reviewer klik URL nyambungnya ke jurnalnya. Aduh, itu paling menyusahkan reviewer sebenarnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong bantu reviewernya untuk ketika mengklik URL itu langsung ke artikelnya, karena kami biasanya mendapatkan petugasan yang begitu banyak dalam jangka waktu yang cukup singkat gitu ya. Jadi kami perlu bekerja dengan cepat. Jadi kalau misalnya URL pas dikliknya nggak karuan, aduh sudah aja biasanya ditinggal gitu. Dan itu menyebabkan kita tidak lolos dalam seleksi administrasi gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bu nggak ada URL-nya nih, nah maka perguruan tinggi bisa bantu buat repositori URL-nya dari repositori perguruan tingginya. Yang penting ketika diklik nyambung ke artikelnya, diklik nyambung ke KI-nya, diklik nyambung ke bukunya, ketika diklik nyambung ke proceeding-nya gitu ya. Jadi tolong perhatikan berkaitan dengan CV ini ketika menyusun. Jadi tautannya harus jelas gitu ya. Nah, kemudian isi ID Sintanya pasti Bapak Ibu sekalian sudah punya. Kalau H-Indexnya belum punya ya tidak apa-apa, dikosongkan. Jangan lupa anggota peneliti kita untuk mengklik Simlitapmas juga sebagai persetujuan bahwa yang bersangkutan bersedia menjadi anggota penelitian kita gitu ya. Nah, kemudian identitas usulan dilihat rumpun ilmu kita ada di mana, termasuk bidang riset, tema, topik, judulnya gitu ya. Kemudian TKT-nya. Nah, TKT tentu ini untuk menentukan TKT biasanya kita bisa manual dulu sebelum Simlitapmas dibuka gitu ya. Kalau sudah dibuka kan kita ketika mau memasukkan judul tuh kita harus mengisi TKT dulu. Jadi kita mengetahui TKT-nya sampai tingkat berapa gitu ya. Termasuk skemanya, tahun usulan dan lamanya penelitian. Jangan lupa, jangan sampai salah. Kalau monotahun ditulis monotahun, kalau multitahun ditulis multitahun. Berapa tahun akan kita mengusulkan. Nah, biaya yang diusulkan di tahun berjalan juga harus jelas, SBK-nya juga harus jelas, total biaya penelitiannya juga harus jelas. Total biaya itu maksudnya kalau mengajukan 2 tahun ya 2 tahun itu berapa, kalau 3 tahun ya 3 tahun itu berapa, gitu ya. Nah, lembaga pengusul juga tolong diisi, nama unit lembaga dan sebagainya. Ini substansi proposal penelitian, saya merah-merahin, ini maksudnya adalah hal-hal yang akan diperhatikan oleh reviewer. Jadi, kalau Bapak Ibu sekalian mau didanai, maka ikuti apa yang dimaui oleh penyandang dana, termasuk jumlah kata, termasuk formatnya.
Jadi banyak masih ada gitu ya, yang kemarin juga kita meriksa substansi proposalnya itu formatnya itu tidak sesuai dengan panduan masih ada. Atau mengikuti panduan yang sudah lewat gitu ya, panduan 11, 12 masih ada itu gitu ya. Jadi tolong sesuaikan formatnya sesuai dengan panduan edisi ke-13. Memang sebelum dibuka Simlitapas, kita mengerjakan dulu di Word di laptop kita, nanti tinggal copy paste. Tapi yang terpenting, apa yang dimaui dalam ringkasan, latar belakang, dan seterusnya harus sesuai. Jadi misalnya gini, ringkasan meminta tidak lebih dari 500 kata, penuhi tidak lebih dari 500 kata. Memang agak sulit ya untuk kita yang sering kalau Fakultas Hukum kan dalam menulis karya itu selalu berbunga-bunga kata-katanya, panjang lebar gitu ya, muter-muter dulu. Nah, untuk hibah dikti itu tidak bisa seperti itu. Kita harus bisa mensarikan inti-inti dari penelitian kita. Jadi dalam ringkasan latar belakang penelitian harus ringkas gitu ya. Jadi di ringkasannya ada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, luaran yang ditarik, termasuk TKT-nya dan 5 kata kuncinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau luaran yang ditargetkan ini tidak hanya menulis misalnya tahun pertama luaran wajibnya artikel. Luaran tambahannya misalnya proceeding. Tidak seperti itu, tetapi harus dijelaskan nama jurnalnya apa. Termasuk misalnya artikel bereputasi Q-nya mau Q berapa. Gitu, seperti itu. Kalau proceeding, seminarnya tuliskan, seminarnya di mana gitu. Kalau buku tuliskan judul bukunya apa, penerbitnya siapa. Jadi harus lengkap walaupun diringkasan gitu ya. Sulit memang gitu ya untuk meringkaskan 500 itu, tapi pasti bisa lah kita menggunakan kata yang sangat efektif tapi informatif sesuai dengan apa yang diminta oleh ringkasan ini gitu ya. Nah, TKT juga kita bisa manual, nanti saya coba perlihatkan bagaimana cara manual menentukan TKT. Nah, itu ringkasan, kemudian latar belakang. Latar belakang juga kita hanya diminta 500 kata. Berisi latar belakang, jadi coba diringkas seringkas-ringkas mungkin, intinya saja berkaitan dengan latar belakang, kemudian permasalahannya. Nah, kalau bisa, kalau Bapak Ibu sekalian mengajukan 2 atau 3 tahun, maka permasalahannya itu sudah terumuskan 3 tahun itu akan meneliti tentang apa di permasalahannya gitu ya. Nah, kemudian tujuan khusus. Nah, ini tujuan khusus ini tidak seperti penulisan dalam skripsi, tesis maupun disertasi, di mana kita biasanya menyarankan ke mahasiswa untuk menuliskan tujuan itu copy paste dari identifikasi masalah, kemudian tempelkan pada tujuan penelitian, hilangkan kata tanyanya, ganti dengan kata untuk meneliti. Bukan seperti itu yang diminta dalam hibah dikti. Tetapi kita harus menerangkan tujuan dari penelitian kita apa. Nah, misalnya penelitian kita adalah dalam ranah penelitian terapan misalnya. Kemudian kita ingin mengkonstruksi sebuah model. Maka tujuan khusus kita adalah mengkonstruksi sebuah model, misalnya model pemberdayaan hukum bla 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 gitu ya. Jadi tidak copy paste dari permasalahan, tetapi intinya dari tujuan dari penelitian ini apa gitu ya. Nah, sesuaikan dengan karakteristik penelitiannya. Kemudian urgensi penelitian. Di sini urgensi penelitian itu menerangkan bahwa penelitian kita ini penting untuk diteliti dan penting untuk didanai gitu ya. Jadi kalau saya biasanya alinea pertama itu membahas inti dari permasalahan. Nah, dari inti permasalahan ini kemudian alinea berikutnya saya menegaskan bahwa berdasarkan permasalahan itu maka penelitian ini penting untuk dilakukan gitu ya. Nah, tentu alinea berikutnya kita menegaskan kenapa ini penting dilakukan, karena hasil penelitian kita ini berguna bagi misalnya menyelesaikan persoalan bangsa misalnya gitu ya, atau bagi landasan kebijakan atau apapun gitu ya. Jadi di situ kita mencoba meyakinkan reviewer bahwa penelitian kita ini penting untuk diteliti. Jadi harus jelas urgensinya apa gitu ya. Kemudian juga tentu dalam mengungkapkan urgensi penelitian juga kita harus mengkaitkan dengan
spesifikasi khusus terkait dengan skemanya. Nah, kalau yang desentralisasi mungkin dikaitkan pula dengan restranya. Nah, kalau spesifikasi khusus terkait dengan skema ini, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di pedomannya. Masing-masing dari skim itu di alinea pertama di pedoman Hibadikti itu terlihat spesifikasi khusus dari skema dasar, misalnya skema terapas, skema pengembangan, itu ada penjelasannya. Jadi kita bisa mensarikan dari situ, kita ungkapkan di spesifikasi khusus terkait dengan skema ini, dan kalau yang desentralisasi coba kaitkan dengan rensranya juga, gitu ya. Baik, itu latar belakang. Nah, kemudian tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini hanya 1000 kata. Jadi kita harus efektif dalam menyampaikan state of the art-nya. Di sini kita menonjolkan kebaruan dari penelitian kita apa, gitu ya. Tentu selain itu kita juga harus bisa menggambarkan peta jalan atau roadmap penelitian kita. Nah, masih banyak dosen-dosen mengungkapkan peta jalan penelitian atau roadmap ini adalah langkah-langkah penelitian. Padahal bukan itu yang diminta. Karena langkah-langkah penelitian ada di metode penelitian. Tetapi kita harus menggambarkan peta jalan penelitian kita dari yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Nah, peta jalan ini penelitian ini sebenarnya memperlihatkan kompetensi si pengusul. Mau kemana nih arahnya penelitian yang akan datangnya. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa saja menetapkan peta penelitiannya sampai 2025 misalnya, atau 2030, 2030 misalnya. Misalnya mau membangun apa gitu ya. Kalau saya misalnya mau membangun hukum lingkungan yang religius kosmik. Nah, ditetapkan tahun capainya 2025. Nah, untuk mencapai itu saya melakukan penelitian apa saja. Nah, itu tergambarkan dalam peta jalan penelitian atau roadmap penelitian. Nah, tentu supaya tidak menguras jumlah kata, peta penelitian ini dibentuk dalam bentuk JPEG gitu ya. Nah, jangan lupa gunakan 10 tahun terakhir sumber referensinya dan masukkan juga jurnal-jurnal ilmiah. Ini penting dinilai juga berkaitan dengan sumber referensi karena kita juga melihat dari daftar pustaka yang digunakan update atau tidak daftar pustakanya atau sumber referensinya, gitu ya. Kemudian metode penelitian ini tidak lebih dari 600 kata, harus menggambarkan diagram alir penelitian yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Nah, ini baru kita menggambarkan tahapan-tahapan penelitiannya selama penelitian yang akan kita lakukan. Kalau 3 tahun ya 3 tahun harus tergambarkan dalam diagram alir penelitiannya. Nah, tentu untuk menggambarkan yang sudah dilaksanakan, bisa saja Bapak Ibu sekalian menjelaskan berkaitan dengan pra-riset yang akan dilakukan dalam tahun pertama tentunya. Jadi pra-risetnya apa, ini yang sudah dilakukan, kemudian yang akan dilakukan selama 1 tahun pertama, mau apa dilakukan, kemudian diagram berikutnya tahun kedua apa yang mau dilakukan, tahun ketiga apa yang mau dilakukan. Nah, tentu dalam diagram itu harus terlihat pula prosesnya seperti apa, termasuk luarannya. Jadi luaran yang dijanjikannya apa harus tergambarkan dalam diagram, kemudian indikator capaian dan targetnya juga harus terlihat dalam diagramnya, termasuk tugas masing-masing anggota penelitinya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sekalian sulit menggabungkan berkaitan dengan tugas masing-masing anggota penelitian, bisa saja digambarkan tabel khusus di bawahnya, nggak apa-apa gitu ya. Tetapi triknya untuk menggambarkan tugas masing-masing anggota penelitian, ketua penelitian tugasnya harus lebih berat dibanding anggota penelitian. Jangan sampai mentang-mentang jadi ketua tugasnya lebih sedikit daripada anggota. Tidak demikian. Ketua harus lebih bertanggung jawab dalam proses penelitian dibanding anggota-anggotanya, gitu ya. Nah, kemudian luaran dan target capaian ini penting gitu ya, karena ini janji kita pada DRPM. Janji itu adalah hutang dan dulu Pak Prof. Oki pernah menyampaikan bahwa luaran itu janji. Jadi
Kalau janji itu belum terpenuhi, dia akan dikejar sampai liang lahat gitu. Candaannya seperti itu menandakan bahwa sangat pentingnya kita memenuhi luaran wajib ini gitu, dan luaran tambahan. Jadi pilihlah luaran yang sesuai dengan kemampuan sebagaimana tadi saya sampaikan gitu ya. Nah, kemudian luaran itu sesuai dengan tahun capaiannya, tahun pertama mau apa, tahun kedua mau apa, tahun ketiga mau apa, kalau yang multi tahun ya. Nah, status pencapaiannya ini menjadi penting. Misalnya tahun pertama, misalnya janji luaran wajibnya adalah artikel. Nah, status pencapaiannya kalau saya biasanya tahun pertama tidak menjanjikan publish. Karena agak sulit biasanya jurnal internasional berprestasi 1 tahun muncul gitu ya, terbit gitu. Jadi paling enggak saya menjanjikan untuk tahun pertama adalah submit atau accepted gitu. Itu triknya gitu ya. Tapi tahun kedua, tahun ketiga biasanya publish gitu ya, karena pasti tercapai untuk tahun kedua, tahun ketiga gitu ya. Jadi hati-hati dalam penerapan dalam pencatupan luaran wajib dan tambahan, ya, pilih yang sesuai dengan kemampuan dan status pencapaiannya juga harus difikirkan apakah akan tercapai atau tidak. Karena dalam Monef kita memperhatikan tuh janjinya sesuai enggak atau janjinya tercapai enggak sesuai dengan apa yang diusulkan dalam proposal gitu ya. Karena dalam Monef menentukan pencairan sisa dari anggaran. Nah, kemudian rencana anggaran biaya ini mengacu pada PMK tentang SPK subkeluaran penelitian dan SPK subkeluaran masukan. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa download ini ya PMK-nya. Tapi yang 78 coba cek lagi, takutnya memang sudah berubah. Nah, kata kunci dari rencana anggaran biaya ini, lihat PMK-nya nanti saya perlihatkan bahwa untuk penelitian lapangan skala kecil besar berapa pagunya nanti kita lihat. Tetapi dalam rencana anggaran biaya ini coba justifikasi anggaran biayanya disesuaikan dengan metode penelitian dan luarannya yang kita janjikan. Jadi jangan sampai kita menjustifikasi anggaran yang tidak sesuai dengan metode penelitiannya. Karena reviewer akan melihat itu gitu ya, metodenya seperti apa, anggarannya seperti apa. Anggaran itu oleh reviewer satu-satu dilihat. Jadi kalau misalnya 1 tahun justifikasinya ada 50 item itu kita lihat satu-satu dan kita harus komentari logis apa tidaknya. Jadi ada yang kita turunkan, ada yang kita naikkan dan sebagainya per butiran justifikasi anggarannya gitu ya. Jadi cukup berat jadi reviewer untuk yang saat ini karena rencana anggaran itu harus dilihat satu persatu dan kita bertanggung jawab mengapa kita menyetujui sekian anggaran gitu seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian tolong ketika menjustifikasi anggaran lihat metodenya dan lihat luaran yang dijanjikannya seperti apa, harus tercantum dalam rencana anggarannya. Misalnya begini. Penelitian kita metodenya menggunakan menggunakan data primer. Kemudian salah satu teknik memperoleh data primer ini kita akan mengadakan FGD misalnya gitu ya. Nah, maka anggaran FGD itu harus ada di justifikasi anggaran. Kemudian misalnya luarannya jurnal internasional, maka bisa saja kita menganggarkan di justifikasi anggarannya biaya publikasi, biaya proofreading dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan luaran dan metode penelitiannya. Jangan mencantumkan jumlah penelitiannya yang melebihi pagu anggarannya gitu ya. Jadi lebih tidak boleh, kurang boleh gitu ya. Tapi kalau saya biasanya pas saja dengan pagunya karena mencoba untuk sesuai saja gitu ya dengan pagunya. Baik, ini jadwal penelitian. Bapak Ibu sekalian membuat tabel. Tentu tabelnya adalah berisi aktivitas apa yang mau dilakukan selama 12 bulan dan kalau monotahun berarti hanya 1 tabel, tapi kalau multi tahun disesuaikan. Kalau 2 tahun berarti ada 2 tabel, kalau 3 tahun ada 3 tabel gitu ya. Jadi bulan pertama sampai bulan ke-12. Tapi biasanya saya mengarsir bulan ke-11 dan bulan ke-12 itu tidak lagi aktivitasnya proses penelitian, tetapi aktivitasnya pencapaian luaran-luaran yang kita janjikan gitu ya. Nah, kemudian daftar pustaka ini ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urut pengutipan, tidak seperti catatan kaki biasa gitu ya, di mana daftar pustaka ditulis tidak seperti daftar pustaka biasa di mana ditulis secara alfabetis, tidak, tetapi sistem penomoran sesuai dengan pengutipannya. Jika misalnya ini tidak sesuai, itu bisa penelitian kita di drop karena
beberapa yang lalu juga ada kesepakatan kalau formatnya tidak sesuai, walaupun catatan hanya sekedar persoalan catatan kaki itu bisa di drop. Jadi harus sesuai sekali gitu ya apa yang dimaui oleh pedoman. Gitu. Baik, persetujuan atau pernyataan mitra, sebagaimana saya sampaikan tadi, untuk penelitian terapan dan penelitian pengembangan itu wajib ada surat pernyataan mitra yang ditandatangani di atas materai. Di dalamnya diinformasikan kontribusi dari mitra apa. Nah, untuk penelitian dasar bagaimana? Nah, kalau penelitian dasar walaupun tidak diwajibkan, saya sarankan ada. Tetapi mitranya mitra penelitian, bukan mitra pengguna atau mitra investor. Mengapa disarankan harus ada? Karena di penilaian untuk penelitian dasar ada komponen penelitian surat pernyataan mitra ini. Jadi kalau misalnya ada, berarti kan bisa diklik nilainya bertambah. Tapi kalau tidak ada ya tidak akan bertambah nilainya gitu. Walaupun tidak menjadi kewajiban dalam penelitian dasar. Jadi sebaiknya ada gitu ya. Jadi bagaimana kalau misalnya penelitian dasar, apakah mitra penelitiannya harus memberikan in cash dan in kind? Tidak mesti karena tidak wajib, tetapi disampaikan bahwa mitra ini misalnya sebagai informan, sebagai narasumber, sebagai pemberi data sekunder dan sebagainya gitu ya. Jadi sebaiknya ada kalau menurut saya. Kemudian harus adanya persetujuan ketua LPPM. Jadi baik-baiklah dengan ketua LPPM ketika masa-masa ajuan hibah dikti supaya kita juga diajukan penelitiannya dan sebagainya gitu ya. Ini TKT-nya Bapak Ibu sekalian, jadi bisa secara manual dulu. Perhatikan TKT 1 sampai 3 adalah untuk penelitian dasar. Jadi kita lihat indikatornya penelitian kita udah sampai mana gitu ya. Bisa berhenti di TKT 2, bisa berhenti di TKT 3. Tapi jangan berhenti di TKT 1 gitu ya. Sebaiknya. Kemudian TKT 4 sampai 6 ini penelitian terapan, dilihat lagi indikatornya mau berhenti di mana penelitian kita. Ini untuk penelitian pengembangan TKT 7 hingga 8, kembali lagi dilihat indikatornya. Ini yang untuk sosial humaniora ya, karena untuk yang eksakta beda lagi. Jadi ini semua ada di pedoman edisi ke-13. Nah, untuk penyusunan anggarannya, ya tadi sudah saya sampaikan, sesuaikan dengan metode penelitian, dengan luarannya, dengan kebutuhannya, gitu ya. Harus logis dan harus rasional. Jangan sampai misalnya kita menganggarkan kertas HVS 100 eksemplar misalnya. Untuk apa sampai 100 gitu ya. Sedangkan dilihat di metodenya kita hanya menelusuri data sekunder misalnya. Nah, itu biasanya akan dikoreksi oleh reviewer. Perhatikan bahwa justifikasi anggaran dari tahun pertama, kedua, ketiga tidak boleh sama gitu ya, karena metodenya pasti akan berbeda. Kalaupun sama pasti ada sesuatu yang berbeda, misalnya lokasi penelitian dan lain sebagainya. Jadi justifikasi anggaran sebaiknya jangan copy paste dari tahun pertama, kedua, dan ketiga, tetapi dibedakan gitu ya. Ini perhatikan batas tertingginya, kita lihat SBK-nya. Untuk riset dasar, riset terapan, dan pengembangan, kita ada di sosio humaniora, jadi dari huruf J hingga O. Jadi ada yang study dalam negeri, ada yang luar negeri, ada yang penelitian lapangan dalam negeri dan luar negeri gitu ya. Nah, ini kita lihat kecil, menengah, besar, ini ada artinya sebenarnya. Kalau yang kecil biasanya kita objek penelitiannya di 3 titik. Tetapi kalau yang menengah itu kalau nggak salah 3 sampai 6 titik dan lebih dari 6 titik itu termasuk skala besar gitu ya. Jadi kita lihat ketika penentuan anggarannya dilihat dalam skala kecil, menengah atau besar karena jumlah anggarannya berbeda-beda ini. Kita lihat nih. Jadi macam-macam anggarannya. Jadi kalau misalnya saya yang kemarin yang baru diumumkan lolos dan didanai, saya mengajukan penelitian lapangan dalam skala kecil. Jadi saya menganggarkan 290 juta dengan justifikasi disesuaikan dengan permasalahan metode penelitiannya dan luarannya. Jadi 290 juta itu 1 tahun per tahun. Jadi kalau mengajukan 3 tahun maka 290 kali 3 dan masing-masing harus terjustifikasi dengan berbeda-beda. Ini terapan
Ini untuk dasar ya, anggaran untuk dasar, ini terapan, ini riset pengembangan. Baik. Terakhir mungkin saya mau menyampaikan ini untuk mengingatkan diri saya sendiri dan mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, jadi memulai menulis itu lebih penting ketimbang hanya bercita-cita atau hanya punya niatan untuk menulis saja. Jadi menulislah proposal dari saat ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam. Baik, Prof. Nela. Prof. Nela, sangat luar biasa, sangat detail juga untuk penjelasannya. Sebelumnya saya akan kembali lagi kepada Pak Dr. Ridwan untuk menyampaikan pengantar dan sambutannya. Beliau dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum atau SIH Muhammadiyah 5. Bapak Ridwan, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penjelasan dari Bu Prof. Mela. Salam hormat keluarga STIH Muhammadiyah Bima dan NTB umumnya Bu Prof. Karena Bu Prof pernah menjadi asesor asesmen lapangan akreditasi kami. Dan berkat asesmen beliau, kami dari hari ke hari semakin progresnya semakin baik dan perkembangannya sangat baik. Lebih-lebih setelah kolaborasi dengan Hello, kami menjadi lebih terbuka, mendapat wawasan yang lintas batas. Terima kasih Bu Prof, Bapak Marwan selaku Direktur Hello juga, Bapak Ibu juga, partner yang lain sama Hello. Pada intinya kami merasa sangat bersyukur ternyata di balik COVID ini ada hikmah yang luar biasa. Kami di daerah dapat bergaul secara intensif, tentunya dengan peran dan yang dijembatani oleh Hello, dapat diperjumpakan dengan komunitas-komunitas ilmuwan yang berpengalaman dan terbukti berkontribusi. Karena itu tidak ada kata lain bagi kami belajar dan terima kasih atas kesempatan kerjasama yang sangat konstruktif ini. Dan kami terus terang mendapatkan manfaat yang sangat baik dengan kegiatan ini. Baiklah, demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Ridwan selaku Ketua dari SIH Muhammadiyah 5. Oh iya, Prof, ini mungkin kita akan langsung saja ke sesi tanya jawab dan diskusi karena dari beberapa penanya di sini udah ada yang chat di kolom chat untuk menanyakan terkait dengan penelitian dikti. Sebelumnya saya akan menyampaikan yang pertama, Prof. Perkenalkan, saya Wira, mahasiswi FH Unihai. Izin bertanya Ibu narasumber, bagaimana caranya kami mahasiswa FH ini bisa mahir membuat usulan penelitian hukum dan syarat kami bisa mengikuti penelitian apa saja. Terima kasih. Langsung dijawab, Mbak? Iya, silakan Bu. Baik, terima kasih Mbak Wira. Mahasiswa ya, masih mahasiswa. Iya Mbak, mahasiswa juga pada akhirnya ujung-ujung studinya kan harus membuat karya tulis ilmiah ya, tentu diawali dengan sebuah proses pembuatan proposal. Nah, harus seperti apa membuat proposalnya? Tentu yang pertama Mbaknya harus melihat pedoman penulisan tugas akhir yang sudah ditentukan oleh perguruan tingginya masing-masing. Nah, kemudian kalau sudah tahu formatnya, langkah berikutnya adalah mencari ide tentunya ya, mencari ide penelitian yang akan dilakukan. Yang paling penting ketika ingin menulis sebuah proposal penelitian adalah
ide atau tema yang akan diangkat dalam penelitian itu harus sesuai dengan keinginan penulisnya. Jangan sampai membuat proposal yang dipaksa oleh pembimbingnya atau dosennya atau yang lainnya gitu ya. Karena menulis itu adalah persoalan hati, persoalan kesenangan. Jadi kalau mengerjakannya dengan hati, dengan senang tentu lebih cepat proses pembuatan proposal maupun penelitiannya. Nah, bagaimana caranya mendapatkan ide penelitian? Tentu proses pembacaan itu menjadi penting. Mengapa surat yang pertama, surat yang pertama itu Iqra ya. Jadi kita diperintahkan untuk melakukan proses pembacaan gitu ya. Nah, tentu membaca itu tidak hanya sekedar membaca buku, tetapi membaca fenomena di sekeliling kita. Jadi bisa saja Mbaknya melihat fenomena di sekeliling kita karena aspek hukum itu berkaitan dalam kehidupan kita. Jadi apapun bisa diangkat menjadi persoalan hukum gitu ya. Kita beruntung berkuliah di Fakultas Hukum dan mengajar di Fakultas Hukum karena fenomenanya banyak sekali gitu. Nah, jadi dengan proses pembacaan itu merenung apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita diskusikan, kemudian kaitkan dengan aspek hukumnya apa. Nah, itu bisa menjadi ide sebuah tulisan sebenarnya gitu ya. Nah, selanjutnya sih berproses kita harus banyak-banyak menghimpun sumber referensi untuk bisa kita membuat outline-nya, outline dari penelitian kita karena outline ini menjadi penting untuk proses penyelesaian dan mengarahkan kerangka dari penelitian kita. Ya selanjutnya mungkin proses pembimbingan ya oleh dosen pembimbing. Tapi pada hakikatnya tidak ada yang sulit. Semuanya mudah. Tergantung dari kitanya sendiri. Kalau kita menyatakan sulit membuat penelitian maka akan sulit. Tetapi kalau kita menyatakan mudah, insya Allah akan mudah. Jadi ada di otak kita sebenarnya sulit atau tidaknya gitu. Jadi kitanya yang harus mengkonstruksi diri kita sendiri bahwa oh ya bisa. Nah pasti bisa insya Allah. Mungkin itu Mbak yang bisa saya sampaikan. Baik Prof, terima kasih atas pencerahannya. Lalu ini ada yang bertanya lagi, Prof. Nela dari Pak Wahyu. Beliau bertanya 4 pertanyaan, tapi mungkin akan saya bagi menjadi 2 ya. Jadi pertanyaan 1 dan kedua terlebih dahulu yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kiat-kiat apa saja untuk penelitian bisa dilanjutkan ke tahun kedua dan ketiga? Lalu apa indikator serta biasanya tidak dilanjutkan karena faktor apa saja? Lalu terkait luaran publikasi jurnal, apakah ada batas minimal untuk kemajuan luaran jurnal jika menjadi syarat dilanjutkan penelitian? Misalnya, apakah cukup bukti submit atau harus sudah terpublish? Silakan untuk ditanggapi, Prof. Nela. Iya. Berkaitan dengan kiat-kiat penelitian bisa dilanjutkan tahun pertama atau tahun kedua dan selanjutnya seperti ini. Jadi dalam proposal itu kita menggambarkan semua janji-janji kita, baik berkaitan dengan proses penelitiannya maupun berkaitan dengan luarannya, gitu ya. Nah tentu ketika kita menjanjikan sesuatu di proposal yang pertama itu berarti harus terrealisasi gitu ya. Dan itu penyaringannya ada di Monef sebenarnya. Jadi di Monef itu kita melihat apakah proses penelitiannya sesuai dengan penelitian yang diajukan atau tidak. Kemudian luarannya yang dijanjikan sesuai apa tidak atau tercapai atau tidak. Ini sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Nah, jadi ketika misalnya kita sudah tekan kontrak gitu ya. Nah, sekarang kan kita lagi menunggu ini PTS gitu ya. Kalau PTN sudah tekan kontrak nih peneliti dengan perguruan tingginya dengan LPPN-nya. Nah, kita yang swasta belum kontak penelitian. Kalau nggak salah informasinya kemarin kalau Untar rektornya sudah nanda tangan di LLDikti dan tinggal LPPM Untar menghubungi peneliti untuk menandatangani kontrak. Nah, setelah kontrak itu kita tanda tangan, kita tahu tuh rentang waktu dimulainya. Nah, dari situ kita kalau saya biasanya rapat dengan tim peneliti apa yang mau dilakukan karena kita mengejar 6 bulan ke depan harus mencapai targetan luaran maupun janji-janji yang ada di proposal gitu ya. Jadi bagi tugas tuh
Jadi ketika tekan kontrak, kapan kita mau ke lapangan, kapan kita mau buat draft artikel, kapan kita mau seminar dan sebagainya, itu sudah mulai diatur. Kita kejar, upayakan ketika Monef itu apa yang dijanjikan dalam proposal terpenuhi. Nah, jadi kalau misalnya janjinya artikel, maka tadi saya sampaikan tahun pertama jangan janji publish, nggak akan mungkin tercapai publish. Walaupun ada startnya biasanya curi start tuh kalau yang sudah bisa publish di Monef gitu ya. Jadi dia sudah dari awal sebelum tekan kontrak dia sudah buat proposal, sudah buat artikel dan dikirimkan ke jurnalnya. Tetapi kalau kita startnya dari awal kontrak, biasanya rata-rata untuk jurnal internasional itu 6 bulan belum apa-apa gitu ya. Kadang-kadang belum publish. Jadi saya biasanya janjinya adalah submit atau accepted. Nah, itu dibuktikan dengan surat atau dengan emailnya dan sebagainya gitu ya. Jadi upayakan di Monef kita menggambarkan bahwa proses penelitian sudah dilakukan, bukti-buktinya jangan lupa foto-foto. Jadi seringlah foto-foto selfie gitu ya ketika melakukan penelitian karena itu bukti gitu ya. Kemudian surat-surat yang lainnya dalam proses penelitian juga disimpan dan sebagainya. Jadi di Monef itu memang kita sudah punya lengkap gitu ya proses penelitian yang dilakukan apa termasuk luarannya gitu seperti itu. Nah, Monef ini menentukan pencairan dana yang tersisa juga pendanaan selanjutnya tahun kedua dan tahun ketiga. Jadi kalau misalnya di Monef itu tidak ada pergerakan apapun, tidak ada capaian apapun, reviewer mengomentari itu. Ada kolom komentar bahwa penelitian belum tercapai, keluaran juga belum tercapai, maka itu pending tuh. Tidak akan didanai tahun berikutnya, seperti itu. Jadi atur dari awal kita pembagian tugas untuk mencapai luaran dan juga laporan akhir dan laporan kemajuannya. Itu yang itu mungkin ya sudah. Baik, Prof. Ini pertanyaan lanjutan dari yang sebelumnya, Prof. Pertanyaan ketiga. Apakah pengajuan proposal penelitian interdisipliner dapat diterima oleh dikti? Lalu terkait dengan penelitian bidang ilmu hukum, apakah masuk kategori sosial humaniora atau terapan? Prof. Terima kasih. Oke, penelitian yang baik memang interdisipliner. Jadi Bapak bisa saja, Bapak ya? Bapak ya Mbak? Ya betul. Bapak bisa saja menggandeng dosen-dosen di luar Fakultas Hukum. Tetapi tentu ketika menggandengnya kompetensinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penelitian kita. Jadi ini salah satu triknya, jangan menggandeng anggota penelitian atas dasar ini suami saya, ini istri saya, ini sahabat saya gitu ya, ini pimpinan saya, ini guru besar saya. Tidak seperti itu. Tapi pemilihan anggota peneliti itu harus sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh peneliti, oleh permasalahan yang hendak kita teliti gitu ya. Karena review juga melihat biodata anggota sesuai apa tidak gitu ya, dan itu menjadi bagian penilaian seperti itu. Jadi penelitian yang menggandeng interdisiplin itu lebih baik gitu ya. Misalnya kita ingin meneliti berkaitan dengan persoalan IT misalnya, lalu kita gandeng dosen-dosen yang ada di Fakultas Teknik misalnya atau Informatika dan sebagainya, boleh saja, lebih bagus memang sebenarnya gitu ya. Tetapi yang penting itu kata kuncinya harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh proposal penelitian kita. Nah, kemudian penelitian hukum apakah sosial humaniora atau terapan, ini berbeda maknanya. Kalau penelitian hukum itu memang ada di bidang sosial humaniora. Tetapi jenis penelitian atau karakteristik penelitian itu ada yang penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan. Nah, Bapak bisa menentukan penelitian Bapak mau di ranah mana, di ranah dasarkah, terapankah, atau pengembangan. Nah,
hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai kita mengusulkan penelitian yang salah kamar. Jadi banyak sekali penelitian-penelitian teman-teman kita yang masuknya salah kamar. Kan gak enak ya kalau salah kamar kan gitu. Jadi gini, maksudnya jangan salah kamar tuh begini. Kalau penelitian kita berada di ranah penelitian dasar, jangan dimasukkan ke skim yang berada di ranah terapan atau pengembangan. Demikian pula sebaliknya. Jadi sesuaikan gitu ya. Sesuaikan materi substansi penelitian kita dengan karakteristik skimnya. Karena kalau salah kamar itu secara otomatis di-reject gitu ya. Tidak tidak lolos tentunya karena salah kamar kan gitu. Seperti itu. Itu mungkin, Mbak. Baik, Prof. Sangat banyak antusias yang ingin bertanya melalui chat, tapi mungkin saya akan memberikan kesempatan untuk 3 penanya lagi. Nah, di sini udah ada Fitri Anita, Ibu Fitri Anita. Dia merupakan dosen Unihaz. Dan yang ingin ditanyakan adalah bagaimana caranya ikut penelitian. Saya sudah menulis buku 3 buah, sudah ISBN, dan sudah terdaftar di Hak Cipta serta Paten. Apakah saya bisa mengangkat buku saya menjadi penelitian di Dana Hibah? Kebetulan salah satu buku saya dari hasil penelitian disertasi saya 5 tahun yang lalu. Terima kasih. Iya. Kalau yang penting untuk ketua gitu ya. Untuk ketua itu satu harus memenuhi kualifikasi yang pendidikan dan jabatan fungsinya dulu gitu ya. Yang kedua adalah publikasinya. Nah, tadi kan ada alternatif ya, ada artikel, kemudian ada buku dan ada apalagi ya KI gitu ya. Nah, kalau buku itu Ibu nggak bisa nampaknya kalau buku hasil penelitian disertasi karena itu beda gitu ya. Yang diminta adalah hasil penelitian dari penelitian-penelitian yang sudah kita lakukan di luar penelitian tugas akhir dalam studi gitu. Jadi sekarang kumpulkan lagi hasil-hasil penelitian internal kita yang sudah kita lakukan gitu ya, yang didanai misalnya oleh perguruan tinggi, lalu jadikan buku. Nah, itu yang bisa dijadikan persyaratan untuk ketua pengusul. Gitu, seperti itu, Mbak. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Sigit Sabto. Beliau ingin bertanya, Prof, tahun kemarin saya mengajukan proposal hibah PDUPT, tetapi belum berhasil. Yang saya tanyakan, apakah reviewer akan memperhatikan rekam jejak penelitian-penelitian terdahulu atau jurnal-jurnal kita yang terpublish? Karena penelitian saya sebelumnya banyak di bidang sumber daya alam. Tetapi untuk yang saya ajukan kemarin, saya pindah haluan ke bidang sosial humaniora atau budaya pencak silat. Mohon pencerahannya, Prof. Matur nuwun. Jadi begini, kita dalam mereview proposal yang substansi, kita salah satunya adalah melihat roadmap penelitian, gitu ya. Nah, roadmap penelitian ini adalah salah satu bagian yang kita nilai. Nah, dalam roadmap penelitian itu memang harus terlihat benang merahnya gitu ya, antara penelitian yang sudah, sedang, dan yang akan. Jadi kalau misalnya Bapak awalnya sumber daya alam, kemudian pindah ke sosial humaniora, tentu peta jalan penelitiannya, roadmapnya menjadi loncat-loncat kan ya Pak gitu. Jadi tidak terlihat benang merahnya. Dan mungkin itu salah satu faktor mengapa proposal Bapak tidak didanai atau tidak lolos gitu. Karena roadmap-nya tidak jelas. Nah, jadi trik lainnya bisa saja sih Pak, sebenarnya Bapak misalnya asalnya SDA, kemudian ke sosial humaniora, nah Bapak bisa saja membuat roadmap-nya yang khusus yang sosial humaniora gitu. Jadi bisa saja kan misalnya sosial humanioranya tentang apa ya Pak, siapa tadi Mbak, bisa bicara, bisa komunikasi saya? Prof. Iya Pak Sigit ya? Iya. Coba Pak Sigit, kemarin mengusulkannya mau sosial humanior tentang apa? Saya tentang ini, Prof. Kebijakan berkaitan dengan pencak silat, Prof. Jadi budaya pariwisata budaya berbasis industri pencak silat, Prof. Oke, jadi gini Pak, bisa saja Bapak kan kalau bikin roadmap-nya yang sudah, sedang, dan akan sesuai dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan, Bapak kan berwarna ya Pak.
nggak apa istilahnya tidak satu warna. Nah, jadi triknya bisa saja Bapak begini, membuatkan roadmap yang berkaitan dengan pariwisata budaya berbasis Pancasila dalam konteks begini. Misalnya tahun sekian Bapak meneliti tentang apa, tahun sekian meneliti tentang apa, terus sampai misalnya 2030 Bapak ingin mengkonstruksi sebuah misalnya model pariwisata budaya berbasis pencaksilat. Nah, itu tergambarkan dalam roadmap-nya. Boleh seperti itu Pak. Jadi isi dari substansi penelitiannya gitu. Tapi harus menjalankan yang sudah, sedang, dan akan. Paling tidak gini, ada penelitian Bapak atau misalnya tulisan Bapak yang serupa dengan yang diajukan. Gitu, Pak. Iya, Prof. Jadi kemarin karena persiapan itu sebenarnya sudah ada penelitian di internal. Jadi di internal itu kita mengangkat beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah pencaksilat. Kemudian saya juga menulis buku juga tentang pariwisata, khususnya pariwisata budaya. Kemudian juga ada sebagian ini mulai karena saya pikir pengalaman apa karena itu, kemudian saya untuk tahun ini kan mencoba untuk menyiapkan itu. Jadi salah satunya adalah tadi termasuk publish kita, jadi termasuk di jurnal internasional atau jurnal-jurnal yang lain, itu saya mencoba untuk mengangkat budaya pencaksilat ini, Prof. Apakah itu benar yang saya lakukan, sehingga nanti paling tidak untuk ke depan ini bisa saya ajukan kembali untuk khususnya yang berkaitan dengan pariwisata budaya berbasis pencaksilat itu, Prof. Boleh Pak, boleh Bapak. Apalagi tadi katanya sudah ada penelitian internal yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Masukkan saja Pak. Atau boleh saya share roadmap saya yang sangat sederhana ya supaya ada ilustrasi ya Pak. Iya, monggo. Sebentar. Jadi memang kadangkala banyak yang terjebak dalam menguraikan roadmap penelitian. Oh, belum keluar ya? Sebentar Pak. Ini roadmap-nya sangat sederhana, maklumlah biasa kita membuatnya dalam waktu SKS ya, sistem kebut semalam. Semalam. Terlihat Pak? Iya. Ya. Nah, jadi mungkin bisa saya jelaskan begini Pak. Jadi kan kalau bikin roadmap bisa gambarnya tulang ikan gitu ya. Pintar gambar bolehlah tulang ikan. Kalau saya nggak pintar gambar, jadi yang sederhana saja, yang penting terinformasikan. Jadi begini Pak. Jadi saya pada tahun 2025 akan membentuk sebuah konsep atau metode atau apa ya konsep lah, ilmu hukum lingkungan berbasis religius kosmik. Nah, untuk capaian ini maka saya melakukan penelitian-penelitian untuk mencapai itu Pak. Nah, yang garis merah ini adalah judul-judul penelitian yang serupa gitu ya, yang linear dengan capaian tahun 2025. Nah, yang ini Pak, yang ini adalah penelitian-penelitian yang tidak linear dengan ini, tetapi berkaitan gitu. Boleh saja dicantumkan Pak. Gitu. Oh, berarti ada penelitian-penelitian yang mungkin mendukung, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan penelitian kita itu bisa ya, Prof? Iya, bisa gitu Pak. Gitu ya. Jadi kumpulkan saja dulu Pak hasil penelitian-penelitian, judul-judulnya, lalu gambarkan dalam roadmap-nya. Tapi yang linear sejajar gitu ya Pak, jangan jadi acak-acakan gitu. Oke. Oke ya. Ya Prof. Terima kasih Prof pencerahannya Prof. Baik. Baik, Prof Mela, sebelumnya saya mau bertanya dan sekaligus minta izin terkait dengan waktu. Sebenarnya untuk webinar ini udah melebihi ya, Prof, udah melebihi dari waktu yang telah kita tentukan. Kiranya untuk ada 2 pertanyaan lagi tadi. Oke.
Kalau begitu mungkin aku ringkas saja ya Prof. Untuk yang pertanyaan dari STIH Muhammad Bima, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai mohon penjelasannya tentang TKT bidang ilmu hukum. Lalu yang kedua, sepanjang adanya program Hibah Dikti, kami di STIH Bima hanya mentok di PDP dan belum pernah lolos dengan skim penelitian dasar dan pengabdian. Bukannya tidak mengajukan, tetapi tidak lolos. Kira-kira tips untuk kami bisa lolos di skim penelitian dasar dan pengabdian kepada masyarakat seperti apa ya, Prof? Ya. Mungkin itu, Prof. Baik. Untuk TKT tadi saya sudah sampaikan. Jadi begini, kalau triknya saya begini. Kalau penelitian dasar, saya biasanya TKT-nya berhenti di TKT 2. Kalau penelitian terapan biasanya berhenti di TKT 7 gitu ya. Jadi tidak TKT yang 1, tidak TKT 3, tapi saya berhenti di tengah-tengah gitu ya. Karena apa? Karena khawatirnya kalau TKT-nya berhenti di 3, misalnya untuk penelitian dasar, itu hasil penelitiannya loncat ke TKT 4. Sehingga karakteristik penelitian kita bukan lagi dasar, udah terapan gitu, seperti itu. Jadi saya biasanya TKT-nya berhenti di TKT 2 gitu ya. Tapi tergantung Bapak Ibu sekalian juga bisa saja mengukur TKT-nya secara manual seperti yang tadi saya lihatkan di slide, atau nanti dipraktekkan ketika Simlitapmas dibuka. Jadi ketika kita mengusulkan ingin mengusulkan proposal di Simlitapmas, itu bisa memasukkan judul lalu kita mengklik-klik TKT-nya. Nah, tentu untuk sampai berhenti di TKT 2, TKT 1 misalnya kan persentase tuh, poin 1 berapa persen. Nah, untuk TKT 1 biasanya saya klik 100%, 100%, 100% sehingga kemudian sistem pindah ke TKT 2. Nah, di TKT 2 supaya berhenti di situ saya tidak membuat 100% semuanya, jadi bervariasi, ada yang 20, ada yang 40, ada yang 80 gitu ya, tidak 100% semuanya gitu. Karena memang berproses, kan masih berproses itu penelitiannya. Seperti itu trik untuk TKT ilmu hukum. Tadi di slide sudah ada, Bapak bisa mempelajari berkaitan dengan TKT sosio-humaniora gitu ya. Nah, kemudian tetap semangat ya Pak, walaupun tidak lolos, saya juga sebagai review beberapa kali tidak lolos, tapi nggak apa-apa, yang penting tetap semangat, dicoba dan lain sebagainya. Nah begini Pak, trik yang bisa dilakukan untuk lolos seleksi administrasi, kan kita 2 seleksi ya, 1 seleksi administrasi dulu, yang kedua adalah seleksi substansi. Nah untuk bisa seleksi substansi itu harus lolos seleksi administrasi. Triknya adalah ada 3 hal untuk penelitian dasar. Untuk penelitian dasar itu 1, ketua harus memenuhi persyaratan penelitian dasar yang tadi saya sebutkan, S3 minimal lektor ya kalau nggak salah, asisten ahli, S2 lektor. Terus publikasinya harus tercapai. Linknya, URL-nya harus bisa dibuka. Jangan sampai tidak bisa dibuka. Sebagus apapun, sebanyak apapun artikel kita yang sudah terpenuhi, kalau linknya tidak dibuka akan menjadi masalah. Jadi ketua 1 harus terpenuhi kualifikasinya. Yang kedua, URL-nya harus bisa terbuka. Yang ketiga itu formatnya harus sesuai. Jadi ikuti yang tadi merah-merah itu harus diikuti. Kalau 3 hal ini terpenuhi, seleksi administrasi lolos untuk yang penelitian dasar. Tetapi untuk penelitian terapan dan pengembangan ada 1 lagi tambahannya, yaitu surat pernyataan mitra. Harus ada. Kalau tidak ada, skip itu, nggak lolos. Kalau udah nggak lolos, sebagus apapun proposal yang diusulkan tidak akan diperiksa substansinya. Karena ketika tahap awal kita dikasih gitu ya, sekian puluh proposal misalnya, atau sekian ratus proposal, kita periksa secara administrasi, kemudian dikembalikan ke DRPM, sama DRPM misalnya dari 100 proposal yang lolos administrasi hanya 60, itu ke 60 dibalikin ke kita. Kita periksa substansinya. Nah, di substansi baru kita lihat yang tadi saya merah-merah, sesuai enggak? Itu.
Dari mulai ringkasan, latar belakang, tinjauan pustaka, luaran, anggaran. Wah, paling ribet anggaran ya pokoknya. Kita review sampai apa kayak Tokopedia dan kayak toko ATK. Harga apa namanya harga tinta berapa satu bijinya gitu ya, terus harga kertas, harga pulpen segala macam itu kita tuh kadang-kadang ini segini mahal banget ya, di searching di di Google harga pulpen segala macam gitu. Seperti itu Pak. Jadi coba lagi Pak, siapa tahu istilahnya berikutnya didanai dan lolos dan didanai. Tetapi kuncinya sesuaikan dengan pedoman edisi ke-13, baik format maupun persyaratannya. Insya Allah kalau itu terpenuhi bisa lolos dan didanai. Nah setelah lolos harus banyak-banyak berdoa karena didanai itu misalnya begini. Yang lolos misalnya penelitian dasar ada 100 proposal, tetapi dananya hanya cukup 75 proposal. Itu yang 25 yang di bawahnya nggak kena tuh, pada lolos. Bisa jadi kayak gitu. Jadi banyak-banyak berdoa mudah-mudahan didanai gitu. Jadi bukan berarti proposal kita jelek, bukan. Mungkin belum beruntung saja. Ya. Itu mungkin. Baik, terima kasih Prof. Mela atas pemaparan materi dan diskusi Q&A yang sangat interaktif sekali, lalu juga sangat detail. Bapak Ibu dan di sini nampaknya terkesima melihat penjelasan dan pemaparan dari Prof. Oh ya, ini karena udah capai di akhir ya Prof. Mungkin Prof. Mela bisa menyampaikan sedikit closing statement untuk rekan-rekan dosen yang hadir di webinar penelitian dikti kali ini. Iya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sharing dalam acara ini. Tentu sebuah kesadaran bahwa kita wajib melakukan penelitian karena kita sudah kontrak kehidupan sebagai dosen, tetap harus dilakukan gitu ya. Mau tidak mau, pahit manis dalam penelitian harus dilakukan. Nah, kita harus berjuang, jangan bermain level di sekitar perguruan tinggi saja, tetapi kita mencoba. Kalau tidak mencoba kan tidak pernah tahu apa salah kita gitu ya. Jadi cobalah kembali mencoba untuk membuat proposal sesuai dengan permintaan DRPM. Jadi intinya harus sesuai aja gitu ya. Kata kuncinya harus sesuai dengan pedoman. Insya Allah kalau sesuai dengan pedoman paling tidak proses itu terlampaui gitu ya. Mudah-mudahan kita didanai dan lolos gitu ya, seperti itu. Jadi jangan pernah putus asa ketika tidak didanai, coba lagi minta informasi ke DRPM melalui LPPM-nya apa kekurangan dari proposal kita. Nah, dari situ kita bisa belajar memperbaiki proposal kita untuk ajuan berikutnya. Tetap semangat dan tetap harus meneliti. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kata. Sukses selalu untuk kita dan sehat selalu untuk kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Prof, sebelum saya tutup mungkin saya meminta Bapak Ibu sekalian untuk bersedia karena ini akan ada sesi foto untuk dokumentasi. Jadi kepada peserta yang hadir dalam webinar kali ini dimohon untuk mengaktifkan kameranya agar kita bisa mengambil foto dan bisa berbagi cerita gitu untuk webinar kali ini. Mungkin Mas Doli bisa dibantu untuk bagian foto. Oke, baik. Terima kasih Mbak Teh. Untuk Bapak Ibu sekalian boleh on videonya Pak biar kita bersama kita rekam pertemuan kita kali ini. Baik, saya hitung sampai 3. Berikan senyum yang terbaik ya Bapak Ibu agar indah di foto nanti. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Moderator. Baik, terima kasih Mas Doli telah membantu dalam pengambilan sesi dokumentasi. Lalu terima kasih juga untuk Prof. Mela yang sudah menyampaikan materi mengenai tips sukses hibah penelitian bagi dosen. Lalu kepada Bu Dekan Fakultas Hukum,
Universitas Bengkulu, Ibu Dusari, dan Pak Ketua atau Bapak Kepala STIH Muhammadiyah Bina, Dr. Ridwan juga terima kasih telah menyampaikan sambutannya dalam webinar kali ini. Kami segenap dari tim dan perusahaan Hello mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan peserta yang sudah hadir dan bergabung. Lalu saya mengingatkan untuk rekan-rekan yang belum mengisi untuk absensi, silahkan mengisi di bagian chat. Sudah saya lampirkan linknya. Terima kasih telah hadir dalam webinar kali ini. Saya Siti Faridah mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Mohon, Prof. Salam Pak Dr. Riban. Salam Mas Wahyu. Sun, Prof. Halo, Prof.